Hai, saya Adila. Saya Bimo. Welcome to MVP Medical Veteran Podcast. Oke, jadi di episode kali ini kita bakal kedatangan tamu spesial, yaitu Wakil Dekan 3. Nah, kebetulan hari ini kita juga udah bareng sama Wakil Dekan 3, yaitu Dr. Erna Harfiani. Halo dokter, selamat sore dok. Halo Bimo, selamat sore. Adila, selamat sore. Iya, selamat sore dok. Dokter, apa kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah, baik, semangat. Alhamdulillah, semangat banget ya. Selalu semangat. Oke, nah di sini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih dok mengenai tugas-tugas dari Wakil Dekan 3 itu sendiri dok. Nah sebenarnya fokus dari Wakil Dekan 3 itu di bidang apa sih dok kalau boleh tahu nih? Oke, jadi untuk bidang 3 itu terutama adalah kemahasiswaan dan kerjasama. Sebenarnya seperti itu. Ternyata masih banyak tuh yang lainnya tentang alumni, tentang pressure study, tentang orang tua mahasiswa, ikoma, dan kegiatan-kegiatan lain yang banyak. Tapi fokus utamanya memang di kemahasiswaan dan kerjasama. Oh, jadi selain dari kemahasiswaan itu ternyata banyak juga ya dok ya selain itu. Nah, lalu upaya Wadik 3 terhadap kegiatan mahasiswa itu bentuknya seperti apa dok? Oke, baik, terima kasih Bimo. Kita untuk memajukan berbagai macam prestasi ya, terutama dari mahasiswaan. Jadi yang kita harapkan tidak hanya prestasi di bidang akademik ya. Di bidang akademik di sini kita sudah dikawal oleh Wadik 1 untuk membina bagaimana sih akademik yang terbaik, kurikulum yang terbaik. Lalu juga akademik yang harus dipersiapkan ya untuk mencapai yang terbaik bagi lulusan mahasiswa FKUPN Veteran Jakarta. Untuk bidang 3 kami mencoba untuk mengembangkannya di bidang lebih ke prestasi, lebih ke keterampilan yang non akademik, di mana ada banyak ormawa ya, organisasi mahasiswa baik dari itu BEM, Senat, dan 8 ke organisasi yang lain seperti FKI, lalu itu forum silaturahmi buat yang muslim, lalu ada juga PMK untuk yang Nasrani, lalu juga ada ya Versa tentang research and scientific ya, organisasi tentang research and scientific, lalu ada AMSA, bagaimana dia bisa membina hubungan tentang ASEAN, tentang internasional lah gitu ya, hubungan mahasiswa dengan teman-teman di luar negeri atau sesama AMSA di Indonesia. Lalu juga ada KBK nih, KBK Visena yang kurs bantuan kesehatan, di mana kita sering sekali mahasiswa itu dipanggil, diminta bantuan untuk membantu masalah-masalah kebencanaan. Lalu juga ada KSMK, itu tentang olahraga, tentang kesenian dan sebagainya. Lalu juga ada yang BUKET, Bursa Kedokteran, itu tentang menyediakan alat-alat dan juga untuk entrepreneur ya. Yang terbaru ini ada Himafar, Himpunan Mahasiswa Farmasi. Jadi ternyata mahasiswa kedokteran itu nggak cuma berprestasi di bidang akademik gitu ya. Ternyata prestasi di bidang lainnya, olahraga, lalu misalnya seni, lalu juga lomba-lomba seperti poster, esai, bahkan kemarin juga mendapat predikat ada masuk ke Pilmapres ya, wilayah di DKI ini, Dikti, itu yang menjadi suatu kebanggaan bagi kita. Selain itu juga kita juga ada mahasiswa yang masuk ke ISMA ya, jadi dikirim ke Universitas Davis ya, California Davis. Jadi memang banyak sekali potensi-potensi yang bisa digali dari mahasiswa yang memang sudah luar biasa untuk dapat masuk ke FKUPN. Lalu kita motivasi lagi, kita kembangkan lagi potensinya menjadi semakin melejit. Wah, keren banget ya dok. Berarti banyak banget program-program kemahasiswaan yang ada di FKUPN Veteran Jakarta ini. Nah, tadi kan udah dijelasin banyak banget tentang program-programnya tuh dok. Nah, dari FKUPN Veteran Jakarta ini sendiri dok, bagaimana sih dok upaya dalam mendukung dari program-program tersebut dok? Baik, jadi
banyaklah upaya kita. Yang paling pertama adalah administrasi. Kan kalau misalnya nggak masuk perkuliahan, masalah nih, nggak bisa ujian dong nanti gitu. Iya, Jadi betul. kami harus segera membuatkan namanya surat tugas mahasiswa supaya bisa dapat izin, surat izin, lalu juga menyediakan dosen pembimbing untuk lomba, untuk kegiatan-kegiatan ormawa, dan juga menyediakan sarpras pastinya. Nah, memang kondisi kita tetap ada keterbatasan, di mana lahan juga sempit ya, di mana juga kita harus menyewa misalnya lapangan futsal atau lapangan basket di tempat-tempat lain. Jadi tapi tetap saja ada berbagai macam fasilitas yang kita sediakan. Misalnya juga ruang organisasi juga kami berikan suatu ruangan khusus untuk mahasiswa untuk dapat melakukan kegiatannya, dan juga sudah diberikan ruangan baru nih untuk mahasiswa bisa hangout bareng dengan ala-ala cafe gitu, buat supaya mereka bisa lebih santai dalam organisasi. Jadi berbagai macam fasilitas ya yang harus kami sampaikan dan kami sediakan untuk mendukung. Kami juga dari universitas sudah memberikan berbagai macam reward. Jadi apabila mahasiswa berprestasi mendapatkan tuh reward berupa misalnya uang tunai, misalnya ya pasti sertifikat gitu ya. Dan dari fakultas juga kami sudah menyiapkan penghargaan untuk mahasiswa-mahasiswa berprestasi di setiap tingkat. Jadi harapannya semoga mereka semua adik-adik ini bisa termotivasi untuk semakin berprestasi. Oh begitu ya dok. Jadi sebelum mahasiswa-mahasiswa ini melakukan untuk meraih prestasi gitu ya dok. Jadi dari administrasi, fasilitas dan juga rewardnya itu juga diberikan oleh kampus gitu ya dok ya. Nah tadi juga sudah disebutkan gitu ya dok ya benefit-benefit kalau misalkan kita mengikuti kegiatan mahasiswa gitu. Tadi juga sudah dijelaskan sama Dr. Erna juga berbagai kegiatan mahasiswa yang ada di Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Nah menurut dokter nih dok, apa pendapat dokter tentang mahasiswa kupu-kupu dan juga mahasiswa kura-kura? Kupu-kupu? Apa tuh? Kupu-kupu dan kura-kura. Iya, jadi oke, mungkin boleh dijelaskan ini ya, gimana? Oke, jadi kupu-kupu sama kura-kura itu singkatan dok sebenarnya. Kupu-kupu tuh kuliah pulang iya. Dan kura-kura itu kuliah rapat gitu dok. Kuliah rapat. Oke. Iya. Sebenarnya bisa nggak sih kalau mix antara kupu-kupu dan kura-kura gitu kan ya? Jadi nggak baik juga dong kalau misalnya kuliah udah gitu rapat dulu gitu kan? Ini kan bukan anggota DPR gitu kali ya. Kita punya tugas utama adalah kuliah gitu ya. Kita harus mempunyai menjalankan tugas sebagai mahasiswa adalah kuliah. Orang tua pengennya kita menjadi dokter, menjadi apoteker, menjadi farmasis gitu kan. Nah jadi tapi ada di suatu sudut tertentu untuk misalnya kita dokter atau apoteker kan perlu untuk komunikasi, perlu untuk mengembangkan selain hard skillnya adalah soft skill, manajemen waktu, komunikasi efektif dan sebagainya itu bisa didapat dari organisasi. Jadi kalau mau kuliah pulang kupu-kupu itu ya kayaknya sayang banget gitu ya. Jadi tetap aja sesudah kuliah sedapat mungkin kita bisa mengembangkan, tapi juga nggak kebablasan gitu loh. Jadi kita harus melihat mungkin parameternya IPK, misalnya kalau IPK-nya sudah kok makin turun nih gitu kan, berarti kita harus melakukan suatu hal yang evaluasi, berarti harus diperbaiki lagi. Tapi suatu hal yang pasti banget buat orang-orang yang mahasiswa kita yang biasa berorganisasi, dia berasa biasa untuk melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, KBK, atau misalnya biasa melakukan lomba-lomba di event-event seperti poster publik atau esai ilmiah yang harus presentasi di depan orang banyak, itu akan teruji. Soft skill-nya akan semakin teruji. Dan juga cara untuk manajemen waktu. Karena kan kadang-kadang itu suka mikir, anak kedokteran gitu kan ya, jadi belajar mulu gitu ya. Enggak juga gitu. Ternyata prestasinya banyak banget di FKUPN ini. Bahkan kita kalau misalnya masukin ke web, kita punya web dong, web FK gitu ya. Dan juga podcast ini juga bisa buat menjelaskan bahwa demikian banyaknya prestasi-prestasi yang telah diukir oleh mahasiswa kedokteran UPN Veteran Jakarta. Waduh, jadi ya memang harus diseimbangkan gitu ya. Kalau misalkan kupu-kupu juga ya sangat disayangkan gitu ya dok ya. Kalau misalkan kura-kura juga kita harus evaluasi lagi diri kita untuk
bisa menyeimbangkan kembali gitu ya, Dok, Iya, ya. dan bisa mengatur waktunya biar semuanya itu cukup gitu. Oke, mungkin untuk closing statement nih Dok, apa sih Dok pesan, kesan, dan harapan nih untuk mahasiswa-mahasiswi FKUPN Veteran Jakarta nih Dok? Oke, buat semua adik-adik saya, mahasiswa FKUPN Veteran Jakarta, semangat terus untuk belajar. Gak ada sesuatu yang susah untuk diraih. Yang ada adalah kita harus semangat terus, berusaha terus, berdoa terus buat mencapai tujuan kita. Tapi kita masih punya waktu. Kita adalah mahasiswa yang dianggap orang adalah kaum intelek, ya. Kita juga harus mengembangkan berbagai macam kompetensi kita. Karena kita nggak cuma ilmu pengetahuan yang akan kita share kepada masyarakat, tapi kita juga banyak hal-hal penting lainnya kayak komunikasi, bagaimana entrepreneurship, bagaimana kita bisa berwirausaha gitu ya, dan juga bagaimana kita bisa membina hubungan baik dengan berbagai macam elemen. Jadi jangan lupa buat adik-adik semua tetap belajar yang baik, tapi juga tetap bergabung di berbagai macam ormawa yang telah ada di FKUPN. Demikian. Baik, Dokter. Sangat memotivasi ya, Dil ya. Iya, bener banget nih. Pokoknya raihlah cita-cita kalian dan Betul. harus selalu optimis gitu ya. Iya, betul banget, Dil. Oke, mungkin cukup sekian Dok di episode kali ini, dan terima kasih banyak Dokter atas kehadirannya. Terima kasih banyak, Dokter, atas kehadirannya. Sukses selalu buat Adila dan Amin. Amin. Dokter. Oke, kalau gitu demikian dari kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam bela negara, dokter untuk bangsa.